pemerintah ini udah bikin upah minimum. Bukan upah layak, tapi upah yang benar-benar minim, Pak. Jadi upah minimum yang benar-benar minim. Tiap tahun paling naik 1-8%. Padahal biaya lain naik, kontrakan naik, biaya hidup terus naik, kehidupan sehari-hari terus naik, Pak. Tegas aja nih, Pak. Ini tegas aja, Pak. Apa solusi Bapak untuk mengatur pengupahan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan buruh? Ya, teman-teman sekalian, perdebatan upah buruh itu menguat di bulan Oktober setiap tahun. Ini semua teman-teman aktivis Serikat Buruh itu merasakan betul setiap Oktober. Apakah kita suka dengan situasi itu? Tidak. Dan tanya juga pengusaha, apakah mereka suka dengan situasi itu? Tidak. Sama-sama tidak suka tapi sama-sama menjalani. Ini kan aneh, betul tidak? Yang pengusaha kepengen kepastian, yang buruh juga pengen kepastian, tapi negara seperti membiarkan situasi ini. Betul tidak? Menurut saya kita harus duduk bersama, serius duduk bersama di tingkat kepemimpinan nasional, mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian dan harus ada turunannya. Jangan UMP tiap tahun terus, sekali UMP terus sepanjang waktu, tidak boleh. UMP itu pada masuknya aja, sesudahnya naik itu. Betul tidak? Jadi jangan juga kita hanya rame di UMP-nya, tapi UMP itu kan untuk entry level sebetulnya. Itu masuk. Ya, sesudah itu harusnya mengalami peningkatan. Itu nggak diperhatikan sama negara, nggak dinaikkan, jaminannya nggak di, macam-macam itu praktek-praktek seperti itu. Jadi kami melihat, satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu. Baik. Tidak mungkin kita membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama. Pasti ujungnya akan ada variasi. Ya. Karena biaya yang berbeda-beda, biaya hidup. Tetapi punya pegangan yang tidak usah tiap tahun kita revisi, tiap tahun kita tarik-menarik. Lalu implikasinya penghitungan upah itu bukan hanya UMP tapi pasca UMP. Sesudah bekerja harus ada peningkatan terus-menerus. Lalu kami membayangkan penghitungan multi years ini melibatkan satu buruh, dua pengusaha, pakar ilmu perburuhan. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan dari unsur lintas wilayah. Baik. Jangan hanya buruh dari Jakarta, Surabaya dan sekitarnya, tapi juga di seluruh Indonesia unsur-unsur dimasukkan sehingga hasilnya mencerminkan kondisi ke seluruh Indonesia. Lalu dipastikan bahwa dia bisa memenuhi kebutuhan yang cukup untuk merasakan kesejahteraan. Itu kira-kira. Baik.